Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Untuk bentuk umum dari persamaan diferensial linear non-homogen orde 2 yaitu A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan fx. Kemudian jika fx tidak sama dengan 0, maka kita substitusikan y sama dengan a e pangkat m1x ditambah b e pangkat m2x akan membuat sisi kiri di atas sama dengan 0. Nah, di sini akan sama dengan 0. Maka y sama dengan a e pangkat m1x ditambah b e pangkat m2x ditambah x. Nah, kita tambahkan variabel x di sini. Dengan x itu adalah fungsi tambahan. Karena di sini y sama dengan a e pangkat m1x ditambah b e pangkat m2x itu merupakan fungsi komplementer. Nah, dari sini kita peroleh bahwasannya y sama dengan x yang merupakan integral khusus. Nah, lalu bagaimana untuk solusi persamaan diferensial tersebut? Solusi persamaan diferensial tersebut akan menjadi y sama dengan yh ditambah yp. Kemudian untuk langkah menyelesaikan persamaan diferensial linear non-homogen orde 2 ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen atau bisa disebut dengan fungsi komplementer, yaitu yh(x). Kita pertama tentukan yh(x). Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan solusi umum persamaan diferensial linear non homogen atau yang kita sebut dengan integral khusus, yaitu ypx. Dan untuk langkah yang ketiga, kita masuk ke rumus nih, y sama dengan yh ditambah yp atau solusi umum persamaan diferensialnya. Kemudian untuk menentukan nilai-nilai konstanta ada beberapa ini ya yang tertera di tabel ini, bisa teman-teman pahami, bisa dibaca dan dipahami. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 1. Kita gunakan langkah-langkah di sini ya. Untuk yang pertama, kita tentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen atau fungsi komplement atau yang kita simbolkan dengan yh. Nah, di sini kita tentukan solusi umumnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar karakteristik sehingga persamaan diferensial diubah menjadi m kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Dari mana m kuadrat ditambah 1? Kita ubah dengan menggunakan persamaan karakteristik seperti pada video yang sebelumnya ya. Di sini karena dia orde 2 maka m kuadrat dan di sini 1. Y-nya 1. Nah, di sini kita jadikan m sebagai subjek karena kita kan mencari m-nya ya. Maka m sama dengan akar negatif 1. Diperoleh bahwa m sama dengan bilangan imajiner akar 1. Maka solusi umumnya yaitu yhx sama dengan a cos x ditambah b sin x. Kemudian kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial non homogen atau kita sebut dengan integral khusus yang disimbolkan dengan ypx. Kita tulis ulang persamaannya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 1. Maka kita peroleh ypx-nya yaitu 1. Kita masuk ke langkah yang ketiga, kita jumlahkan untuk yhx dan ypx. Maka kita peroleh hasilnya yaitu a cos x ditambah b sin x ditambah 1. Ini untuk kita temukan solusi umum persamaan diferensial. Kemudian
Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat min 5dy per dx ditambah 6y sama dengan x kuadrat. Penyelesaiannya kita gunakan langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita tentukan YH dengan cara fungsi komplement. Persamaan ini merupakan fungsi komplement ya, sehingga fx sama dengan 0. Nah, kita ubah persamaan karakteristiknya menjadi m kuadrat min 5m ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi m min 1 dikali m min 2 sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh akar-akar karakteristiknya yaitu m1 sama dengan 2 dan m2 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh YH-nya sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X. Di sini kita masukkan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menentukan YP, integral khusus fungsi derajat 2. Misalnya YP, kita misalkan YP sama dengan C kuadrat ditambah DX ditambah E. Maka kita ubah, kita turunkan terhadap X, maka DY per DX sama dengan di sini menjadi 2CX ditambah D. Kita turunkan ya. Kemudian kita turunkan kembali karena ini amplitude 2, maka menjadi D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan C. Lalu kita substitusikan ke persamaan awal tadi, D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5 DY per DX ditambah 6Y sama dengan X kuadrat. Kita substitusikan ya. Ini kita substitusikan sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 6C kuadrat dikurang 10C min 6DX ditambah 6E ditambah 2C dikurang 5D sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kan kita setarakan untuk ruas kanan dan ruas kiri sehingga kita peroleh 6CX kuadrat ini kan dengan 1 ya, di sini konstantanya 1. Maka 6C kita kelompokkan untuk yang X kuadrat dan X kuadrat, maka di sini di ruas kiri kanan ada 6C dan untuk di ruas kiri ada 1. Maka C adalah 1/6. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk variabel X. Di sini ada 6D min 10C dan di ruas kiri ada 0. Maka D sama dengan 5/18. Kemudian untuk yang konstanta kita lakukan hal yang sama. Di sini di ruas kanan ada 2C min 5D ditambah 6E dan untuk di ruas kiri ada 0. Maka E sama dengan 19/108. Lalu kita substitusikan ke permisalan ini, permisalan yang kita buat tadi, sehingga kita peroleh, kita masukkan nilai C, D, E, maka YP sama dengan 1/6 X kuadrat, dari sini 1/6 X kuadrat ditambah 5/18X, di sini D, dan ditambah 19/108E. Maka penyelesaian umum YHX ditambah YPX sama dengan, kita jumlahkan YH dan YP. YH tadi sudah kita dapatkan ini ya. Kita jumlahkan maka menjadi A pangkat 2X ditambah B pangkat 3X ditambah 1/6X kuadrat ditambah 15/18X ditambah 19/108. Kemudian untuk yang contoh soal yang ketiga, kita gunakan langkah-langkah yang sama. Bisa tentukan solusi khusus persamaan diferensial Y double aksen min 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan sin X. Kita ubah ke dalam persamaan DY per DX, maka kita peroleh yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat min 3DY ditambah 2Y min 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan sin X. Kita lakukan ketiga langkah tadi ya. Untuk langkah pertama kita ubah persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat min 3M ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian kita faktorkan, maka kita peroleh untuk M1 yaitu 1 dan M2 adalah
2 kita substitusikan ke persamaan YH, yaitu AE pangkat X karena M-nya 1, M1-nya 1 ditambah BE, M2-nya adalah 2, maka E pangkat 2X. Integral khusus, kemudian integral khusus atau fungsi derajat 2. Kita misalkan kita gunakan persamaan YP sama dengan C cos X ditambah D sin X. Nah, di sini kita turunkan menjadi DY per DX sama dengan turunan dari C cos X ditambah D sin X, yaitu min C sin X ditambah D cos X. Kemudian kita turunkan kembali terhadap dx, maka menjadi D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min cos X min D sin X. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan ke persamaan. Ke persamaan awal ya. Maka kita substitusikan min C cos X min D sin X min 3 min C sin X ditambah D cos X ditambah 2 C cos X ditambah D sin X sama dengan sin X. Kita operasi aljabar, kita gunakan operasi aljabar sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu C min 3D cos X ditambah 3C plus D sin X sama dengan sin X. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan yang contoh 2 tadi untuk mencari nilai C dan nilai D di sini. Maka kita peroleh bahwa C min 3D sama dengan 0 dan 3C ditambah D sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwasanya D sama dengan 1/10 dan C sama dengan 3/10. Kemudian kita substitusikan untuk nilai C dan D ke persamaan YP sama dengan 3/10 cos X ditambah 1/10 sin X. Jadi kita peroleh persamaan umumnya yaitu YHX ditambah YPX sama dengan AE pangkat X ditambah BE pangkat 2X ditambah 3/10 cos X ditambah 1/10 sin X. Itulah penyampaian materi pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.